guys, kita sudah di bis perjalanan dari Singapura ke Malaysia. Kita naik bis, nah kayak di Indonesia macam kayak bis Jawa Bali guys. Nama bisnya itu City Line. Oke, kita dapat kursi di tengah. Nah, perjalanan Singapura ke Malaysia kurang lebih sekitar 6 jam perjalanan darat. Oke, nanti ini perjalanan kita terakhir di Singapura. Nanti sudah di Malaysia. Oke, bye bye. Bye. Nah, jadi untuk bis dari Singapura ke Malaysia ini harga tiketnya sekitar 450 guys. Untuk yang dewasa. Nah, untuk anak-anak itu sekitar 350 atau 400 kalau nggak salah guys. Nah, jadi ini kalian bisa pesan di aplikasi. Nah, kita pakai aplikasi EasyBook. Jadi di aplikasi EasyBook itu banyak pilihan bisnya guys, dengan berbagai armadanya, dan itu banyak pilihan jam. Jadi ada dari jam 4 pagi sampai dengan jam 11 malam. Dia biasa keberangkatan 2 jam sekali guys. Nah, ini kita ambil yang keberangkatan di jam 12.30 siang. Nah, jadi untuk tempat penjemputan sendiri itu macam-macam guys. Nah, kita kebetulan untuk tempat penjemputan bisa langsung di hotel guys, di hotel bos. Jadi tidak perlu ke semacam terminalnya ya guys. Jadi kita tunggu di hotel, di lobi, akan dijemput oleh bisnya langsung ke hotel. Oke, kita habis ini lanjut ke Malaysia. Seperti biasa kita akan melewati imigrasi, pemeriksaan paspor dan lain-lain. Nah, ini ininya guys, kondisi bisnya guys. Dia formasinya 2 seat di kanan dan 1 seat di kiri, dan legroomnya pun lumayan luas tuh. Marah seneng nggak habis? Senang dong. Nah, ini nama City Line guys, City Line. Adik seneng nggak habis? Oke, habis ini kita perjalanan menuju ke Malaysia. Oke, nantikan video berikutnya untuk petualangan kita di Malaysia. Bye bye. Abang, Trisan. Bye bye. Kemana? Bye bye. Di sini, bye bye. Oke. Oke guys, sambil nunggu abangnya lomba, kita ajak Andra dan Cindy ke tempat kopi yang lagi viral guys, namanya Daily Dust Cafe. Kenapa ini viral? Nah, kita tunggu ya, kenapa tempat kopi ini bisa viral. Namanya Daily Dust Cafe. Lokasinya persis di seberang KLCC. Oke, kita ngopi dulu. Menunya guys. Ngopi dulu. Nah, ini dia guys yang buat coffee shop ini viral. Wah, dengan view estetik asik, langsung view Menara Kembar Petronas. Halo. Wah, ini iTex 2026 guys, yang diikutin Abang Tristan. Ini tampak di kejauhan itu ada Surya Kencana juga guys. Oke.
Ah. Jadi buat kalian yang lagi ke Kuala Lumpur, dekat di Menara Petronas ini jangan sampai kelewatan ya. Mampir ke coffee shop ini, namanya Daily Dust Coffee Shop. Oke, kita coffee time dulu. Senang nggak? Oke. Oke guys, kita sudah sampai di Batu Cave. Wow, tuh lihat tuh ada burungnya. Wow, yuk come on, let's go. Abang, ayo sini sayang. Tuh, wah, sudah sampai Batu Cave. Nah ini ada parkiran mobilnya ya guys, di dalam ya guys. Nah, kalau kalian masuk cuma ke pelatarannya saja, tidak naik ke tangga ke atas, itu free ya guys. Jadi kalian tidak perlu beli tiket. Nah, jadi karena kita ngajak trio bocil, kita nggak usah naik tangga guys, karena lumayan tinggi. Nah, ini karena kita siang hari mungkin agak sepi ya guys. Sebenarnya info kalau lihat-lihat paling bagus sebenarnya kesini sore guys, sunset. Nah ini kuilnya, ini pelatarannya. Jadi di sini banyak kera dan burung guys. Nah kalian harus hati-hati kalau kesini. Kalau ada kera, hati-hati, jangan pernah memberi makan ke kera ya guys, karena mereka sekali dikasih makan maka mereka akan ngincer kita juga. Tuh ada burung, patung burung guys. Tuh. Ada patung burung, yuk come on. Nah, sudah sampai di Batu Cave. Nah, Batu Cave sendiri ini lokasinya kurang lebih sekitar 10 km ya guys dari KLCC. Nah, jadi kalau kita perjalanan menggunakan Grab itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit lewat tol dengan biaya kurang lebih sekitar 20 ringgit saja. Jadi kalau kalian mau kesini bisa Grab, bisa MRT ya guys. Nah karena abang Anda dan adik sini ngantuk, jadi kita naik Grab aja supaya mereka tidak rewel. Oke. Burungnya terbang. Burungnya terbang. Burungnya. Nah, di sini memang kuil untuk umat Hindu ya, guys. Jadi banyak orang India di seputaran sini. Nah, ini parkirannya lumayan luas, guys. Kalau kalian bawa mobil sendiri. Nah, cuma keranya memang di mana-mana, guys, sampai ke parkiran bawah, guys. Nah, kita sudah sampai di tempat utama Batu Cave. Tuh ada burung, burung Pak, burung. Itu ada keranya. Hati-hati, tetap waspada. Tuh ada burung.
Kur 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 kur. Jangan burung deh. Kasih makan burung. Wah. Sudah sampai di Batu Cave. Nah, ntar. Nah, ini kuilnya guys. Wah. Tuh, monyet di mana-mana guys. Berkeliaran guys. Harus hati-hati guys. Wah. Nah, ini memang ini ya guys. Tuh, bawa makanan apa dia tuh? Terangnya guys. Nah, this is it. Batu Cave di Malaysia. Nah, itu tangga pelangi yang ikonik guys. Kalau nggak salah sekitar 200-300 anak tangga. Wah, keren ya. View-nya estetik asik. Nah, itu ada tempat makan juga guys. Nah, ini bis-bis wah, jadi banyak ini guys. Banyak rombongan bis guys. Wah, keren. Kita sudah sampai di Batu Cave. Yuk kita foto dulu. Wah, terbang burungnya. Ada burung. Tuh, burung banyak sekali. Gak apa-apa burungnya tuh, lihat tuh. Sering burung. Wah, keren. Jadi Batu Cave ini adalah tempat Bukit Kapur dengan serangkaian gua dan kuil, yang dimana gua yang menjadi salah satu tempat ibadah serta destinasi wisata religi Hindu paling populer di Malaysia. Nah, komplek ini diperkirakan berusia lebih dari 400 juta tahun dan menjadi pusat perayaan penting umat Hindu seperti Thai Pusam guys. Gitu. Nah, itu yang besar itu namanya patung Dewa Murugan. Jadi patung berlapis emas ini merupakan salah satu patung tertinggi di dunia untuk dewa tersebut, menjadikannya ikon yang paling mudah dikenali di kawasan ini. Lalu ada 272 anak tangga pelangi juga untuk mencapai kuil utama di dalam gua. Wow, keren. Nah, view-nya sangat estetik asik guys, dengan bukit-bukit di sekitaran patung dan guanya. Jadi buat kalian yang ke Malaysia, tentunya ini jadi satu spot estetik asik yang wajib kalian kunjungi dan sangat ikonik di Malaysia. Wah, ini panas, matahari sangat terik guys. Oke, kita foto-foto dulu ya guys. Ada sini, sama Andra. Pada takut sama ini, sama burung. Oke, check it out. Welcome to Batu Cave, Malaysia. Oh, tangkanya kecil ya. Batu Cave. Apa itu, Mak? Benar enggak 272? Oh, berarti satu tangga ini 17. Belum tentu. Aduh, ternyata lumayan.
Oke guys, kita lagi di Hanifa Department Store. Nah, buat kalian yang lagi ke Kuala Lumpur Malaysia, ini bisa jadi salah satu referensi ya guys, untuk tempat kalian beli oleh-oleh. Nah, mungkin yang paling terkenal pastinya Central Market ya guys untuk beli oleh-oleh. Nah, selain Central Market mungkin, nah ini bisa jadi pilihan juga guys. Ini semacam department store, namanya Hanifa. Nah, memang dia tidak jauh lokasinya dari KLCC, jadi kurang lebih berkendara menggunakan mobil sekitar 15 sampai 20 menit saja. Nah, ini di daerah sini banyak orang India ya guys, jadi semacam Little Indianya Singapura gitu. Nah, kalau di Hanifa ini memang berbagai macam coklat khas, oleh khas Malaysia ada, dan selain coklat pun juga banyak, jadi kalian bisa banyak pilihan oleh-oleh di sini. Oke, sekian dulu, kita lanjut lagi nanti. Oke guys, kita sudah di mana? Di Central Market di Kuala Lumpur. Halo. Nah, Central Market ini pasar yang paling lama guys di Kuala Lumpur tuh, sejak tahun 1888. Nah, kita masuk ya. Nah, jadi kalau lihat sejarahnya, dulu itu Central Market ini seperti pasar tradisional guys, pasar tradisional paling besar di Kuala Lumpur. Nah, seiring berjalannya waktu, karena kota yang makin modern, akhirnya berkembang, tidak lagi menjadi pasar tradisional tapi menjadi sudah semi mall guys tuh. Nah, semi mall, dan sekarang terkenal sebagai pusatnya oleh-oleh di Kuala Lumpur. Ayah, Ya, apa? Ayah, tadi Tristan tuh ada orang pakai baju Bape. Tadi saya bilang, hei Bape, ini tuh kayak gini orangnya. Tuh. Nah, ini sekarang terkenal sebagai pusat oleh-oleh guys. Tuh. Jadi bangunannya tertutup. Nah, nih ada tulisan Made in Malaysia Market Hall. Oke, nah jadi Central Market ini terkenal bagi pelancong atau wisatawan yang ingin mencari oleh-oleh. Nah, di sini sangat lengkap guys, segala macam ada, dan kalian boleh menawar di sini. Oke, nah jadi bagi kalian-kalian yang ke Kuala Lumpur pastinya harus mampir sini ya guys, kalau kalian mau cari oleh-oleh. Oke, yuk kita cari oleh-oleh dulu yuk, let's go. Oke guys, di sebelah Central Market ada namanya Kasturi Walk. Nah, ini persis di sebelah Central Market ada Kasturi Walk namanya guys. Nah, isinya itu street food semua guys. Yuk, come on. Tapi nggak ada Nah, coklat. ini ada street food sepanjang jalan ini. Tuh. Banyak pilihan camilan di sini guys. Buat yang kelaparan habis belanja di Central Market bisa ke sini. Nah, ini ada sini udah kelaparan guys. Lapar guys, perut Andra sampai tak. Halo. Abang Andra lapar ya. Sayang. Wah, Bang Andra lapar apa di sini? Apa itu? Sini lah ya. Yang besar tuh namanya. Mana? Yang pidi sih. Apa? Nah, ini street food semua guys. Oke. Mirip dengan Petaling Street. Oke, kita explore dulu. Oke guys, dari Central Market kita lanjut lagi. Kurang lebih 500 meter dari Central Market kita ketemu River of Life. Nah, sebenarnya ini bagusnya untuk malam ya guys, karena bakal ada lampu warna-warni sepanjang sungai ini.
Tapi karena ini masih sore jadi belum muncul lampunya. Nah, itu kelihatan guys. Wow, lukisan di dinding itu keren banget, estetik asik. Oke, kita lanjut lagi melewati dan menyusuri River of Life. Come on, let's go. Nah, ini River of Life guys. Oh, Leboh pasar besar. Oke, kita lanjut lagi. Come on, Mang. Ayo adik, abang. Let's go. Kita menyusuri River of Life menuju tempat estetik selanjutnya. Oke guys, sore ini kita lagi ada di bangunan Sultan Abdul Samad. Wow, arsitekturnya sangat estetik, asik guys. Jadi bangunan Sultan Abdul Samad ini adalah salah satu landmark bersejarah paling ikonik di Kuala Lumpur yang terletak di sepanjang Jalan Raja berhadapan langsung dengan Dataran Merdeka. Nah, itu Dataran Merdekanya guys, di seberangnya langsung. Jadi bangunan abad ke-19 ini menjadi simbol penting sejarah Malaysia dan daya tarik wisata tersendiri. Arsitekturnya yang sangat memukau ini dengan desain yang memadukan gaya arsitektur Mughal atau Islam India dan Inggris. Ciri khasnya meliputi deretan lengkungan yang elegan, bata merah, serta kubah tembaga yang sangat megah. Wow, lihat guys. Jadi ini infonya baru habis direnovasi ya guys. Wow, dengan arsitektur yang sangat luar biasa dan catnya kelihatan guys, baru selesai direnovasi. Nah, di seberangnya itu ada Dataran Merdeka guys, jadi sejenis taman kota gitu guys. Nah, jadi kalau kalian yang pengen kesini, ini nggak jauh dari KLCC ya guys. Lokasinya masih di Kuala Lumpur juga. Nah, untuk Dataran Merdeka sendiri ini seperti taman kota, jadi kalian bisa santai di sini bersama keluarga dan paling bagus kesini pada saat sunset seperti ini. Tuh, kita sunsetan di Dataran Merdeka. Oke. Jadi ini salah satu spot yang jangan sampai terlewatkan ya guys kalau kalian sedang di Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, see you. Oke guys, setelah pulang abangnya lomba, mumpung masih sore, kita jalan-jalan dulu ke Pavilion, mall paling ikonik di Malaysia dan wajib kalian kunjungi. Oke, kita masuk ke Pavilion dulu guys, kita jalan-jalan dulu. Nah, ini kayak Grand Indonesia kali ya kalau di Jakarta ya, atau Mall of Indonesia ya. Oke. Halo. Hey, come on, guys. Wah, ada air terjun yang bagus guys di lobbynya guys. Oke, kita masuk dulu. Senang sekali trio bocil main ke mall karena nggak panas. Yuk, come on, let's go. Nah, buat kalian-kalian yang misalkan dari Pavilion, kalau mau menuju Kuala Lumpur Convention Center maupun ke Menara Petronas, nah kalian bisa menggunakan Skybridge ini guys. Jadi dia terconnecting. Nah, jadi kalian tidak perlu lewat jalan raya, lewat trotoar. Nah, kalian cukup lewat Skybridge ini guys. Nah, kebetulan hotel yang atau apartemen yang kita tempat nginep itu lokasinya berdekatan dengan pavilion ini maupun
dengan Kuala Lumpur Convention Center ini guys. Nah ini. Oke guys, malam ini kita sudah di Menara Kembar Petronas lagi. Wow, luar biasa. Jadi tadi siang sudah kesini ya guys. Nah kita coba lihat versi malamnya tuh, ramai banget yang foto-foto di sana. Nah ini taman di depan persis Menara Petronas guys. Wah. Cuma kalau malam lebih keren ya guys. Jadi kalau buat kalian yang masih di Kuala Lumpur malam hari bisa mampir ke sini karena view-nya lebih estetik, asik bandingkan siang hari dengan cahaya menaranya yang luar biasa. Oke, nah ini kita habis foto-foto di Menara Petronas. Kita lanjut masuk ke mallnya. Jadi mall yang di Menara Petronas ini yang masih satu lingkungan dengan KLCC, yaitu Surya KLCC guys. Nah ini kita mau ke mall Surya KLCC dulu guys. Oke. Penutup hari kedua lomba kita kali ini, kita jalan-jalan ke Menara Petronas. Oke guys, nah ini kita lagi di KLCC Park. Nah, jadi di KLCC Park ini tiap malam ada pertunjukan air mancurnya guys. Nah, pertunjukan air mancur seperti ini guys. Wow, warna-warni. Dan ini gratis, tinggal kalian duduk santai dan menikmatinya. Jadi buat kalian yang lagi di daerah KLCC, nah kalian bisa ke KLCC Park guys. KLCC Park ini lokasinya di belakang Kuala Lumpur Convention Center maupun Surya KLCC guys. Nah jadi ada pertunjukan air mancur seperti ini tiap malamnya guys, dan ini gratis. Tuh, pertunjukan air mancur warna-warni guys. Nah ini bisa jadi salah satu spot yang estetik asik malam-malam nih guys. Apalagi misalkan latar belakangnya itu ya, apalagi kalau bukan Menara Petronas. Oke guys, kita sudah di Bandara Kuala Lumpur International Airport. Bye bye. Sekian dulu video dari kami di petualangan Malaysia kali ini. Sampai ketemu di video estetik lainnya. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye. Bye bye semua. Bye bye.